Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Tika dari Yayasan Rumah Fiatul Muslimin. Melalui video ini, saya hendak menyampaikan informasi pada teman-teman pengasuh dan pengurus panti sosial dimanapun berada tentang program Diviter, singkatan dari Diskusi Virtual Terarah. Program Diviter merupakan kegiatan grup diskusi terarah yang dilaksanakan secara virtual untuk membahas berbagai masalah di bidang pekerjaan sosial. Tujuan utama program Diviter ini adalah tersedianya sarana untuk berbagai pengetahuan, pengalaman, dan informasi di bidang kesejahteraan sosial. Untuk informasi selengkapnya, selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sarsito Sarwono sebagai penggagas program Diviter. Baik, terima kasih Mbak Tika. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sebelum ada pandemi COVID dan PPKM, kegiatan temu mitra nasional organisasi sosial atau yang lebih dikenal dengan kegiatan teman Orsos merupakan sarana pertemuan bagi para pengurus organisasi sosial serta panti-panti sosial untuk bersilaturahmi, saling bertukar informasi, pengetahuan maupun pengalaman. Teman Orsos terakhir diadakan di Surabaya pada tahun 2018 ya Mbak Tika? 2019. Ya? Sejak itu belum dapat diselenggarakan lagi sehingga kita merasa kehilangan sebuah wahana untuk bertatap muka. Dampak positif dari PPKM diantaranya adalah semakin banyak pengurus organisasi sosial dan panti sosial yang mampu melakukan berbagai kegiatan dengan cara virtual. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menerima perubahan zaman dan belajar memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang luar biasa pada tatanan kehidupan keseharian masyarakat kita. Bukan saja mengubah tatanan di bidang kesehatan dan ekonomi, juga telah terjadi perubahan paradigma sosial di tengah masyarakat. Perubahan paradigma sosial masyarakat akan berdampak langsung pada tatanan kehidupan di organisasi sosial dan panti-panti sosial. Perubahan pola pikir dan perilaku para donatur mempengaruhi penerimaan sumbangan, sedangkan perubahan tuntutan kompetensi pekerja di era kenormalan baru atau new normal akan mempengaruhi pola pengasuhan di panti-panti sosial. Terjadinya perubahan tidak bisa dihindarkan. Kita hanya bisa berusaha mengatasinya dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Masalahnya, setelah kita tahu telah terjadi perubahan, apakah kita tahu solusi untuk mengatasinya? Apakah kita mampu dan mau melaksanakan solusinya? Kita sebagai pengurus maupun pengasuh sedang menghadapi persoalan yang relatif sama, yaitu terjadinya perubahan tata kehidupan di era kenormalan baru. Kita masing-masing sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah sosial akibat pandemi COVID dan PPKM. Ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Namun semuanya menjadi pelajaran dan pengalaman bagi kita. Bagaimana kalau kita adakan pertemuan virtual untuk berbagi pengalaman maupun pengetahuan tentang apa yang telah kita kerjakan selama ini. Kita buat grup diskusi virtual terarah untuk membahas pengalaman kita yang disimpulkan menjadi pola penanganan dampak sosial akibat terjadinya berbagai perubahan. Namun sebelum kita bicara soal diskusi terarah, saya ingin mendapat penjelasan tentang arti diskusi yang sebenarnya dari sahabat saya, Pak Wilman Dahlan. Beliau seorang psikolog di bidang industri dan organisasi. Pertanyaannya pada Pak Wilman adalah, apa sih perbedaannya antara diskusi dan debat? Silakan Pak Wilman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi semuanya. Pak Sarsito melemparkan apakah ada perbedaan atau apa bedanya antara diskusi dengan debat. Kita mengenal apa yang dinamakan debat kusir, tapi nggak pernah ada yang kita sebut sebagai diskusi kusir. Pasti ada sebabnya dong. Nah, penjelasannya adalah bahwa kalau debat itu beradu alasan,
istilah kerennya beradu argumen. Sehingga adu argumen atau debat kusir itu adalah perdebatan, adu menang-menangan alasan, pengetahuan di kalangan kusir. Sedangkan diskusi tujuannya adalah kita menambah informasi, menambah pengetahuan melalui pembahasan sesuatu hal, sehingga di antara kita yang berdiskusi ini terdapat pemahaman baru, pemahaman yang sama, dan pemahaman yang tidak jauh berbeda. Sehingga bila pemahaman ini berbeda, maka kita melakukan sesuatu kegiatan, mengembangkan program, dasarnya sama. Kalau kita mau melakukan program, melakukan kegiatan, dasarnya berdebat, nggak kelar-kelar. Karena ada sejuta alasan yang bisa dikemukakan untuk memenangkan usulan saya, pemikiran saya, atau pendapat saya. Jadi sederhananya, berdebat adu menang-menangan argumen, alasan. Diskusi tidak ada tujuan untuk menang, tapi tujuannya untuk pengetahuan lebih mendalam dan pemahaman bersama. Itu penjelasan singkat antara perbedaan diskusi dan debat. Saya mendukung diadakan kegiatan diskusi virtual terarah, karena disinilah terjadi pertukaran informasi, pengetahuan pengalaman, dan kita belajar bersama-sama dari pengalaman kita masing-masing. Saya ulang lagi, bukan untuk jadi yang mana yang paling hebat, tapi kita mendapatkan bahan pemahaman, pembelajaran, sehingga kita semakin kaya pemahaman pengetahuannya untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi bersama sebagai organisasi Orsos, khususnya di era pandemi ini. Nah, kemudian gimana kira-kira sistem yang akan kita gunakan dalam debater ini, Pak? Ya, untuk berdiskusi ada prinsip yang perlu kita pahami bersama. Ada langkah-langkah yang kita perlu pahami sehingga nggak jadi campur aduk, nggak keruan. Konsepnya adalah ada yang disebut 5W 1H. W yang pertama adalah what. Kalau kita mau diskusi, pertama kali kita harus tahu, harus sepakat apa yang mau didiskusikan. Karena ketika kita sepakat, kita berdiskusi tentang A, maka kita tidak kemudian selono ke B, ke C, jadi fokus diskusinya. Pentingnya fokus adalah supaya cepat tercapai pemahaman bersama. Ya, kita ambil contoh di Twitter ini, Mas. Yang what, ada pertanyaan di Twitter atau ini jawaban dari what ini. Di Twitter atau diskusi virtual terarah adalah kegiatan diskusi interaktif dengan pokok bahasan yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara virtual. Dan kemudian tema yang akan ditawarkan dalam kegiatan di Twitter pertama yaitu ubah pandemi jadi inovasi, dan subtemanya ke arah pengasuhan anak di masa pandemi. Cerita sedikit soal latar belakang pemilihan subtema ini. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 dan PPKM telah membawa dampak perubahan perilaku dan paradigma sosial masyarakat. Selama masa PPKM akibat pandemi, anak-anak asuh tetap tinggal dan berkegiatan di panti. Masa pandemi dan PPKM menyebabkan anak-anak asuh merasa jenuh dan mereka perlu menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran secara daring. Di sisi lain, anak-anak asuh memiliki waktu luang yang relatif lebih banyak daripada kalau mereka bersekolah dengan sistem tatap muka. Kondisi anak-anak asuh dalam panti asuhan sebenarnya lebih baik daripada teman-teman mereka yang tinggal bersama keluarganya, karena kebutuhan dasar anak-anak sudah terpenuhi. Masih bisa bersosialisasi dengan teman-teman asrama, masih ada berbagai kegiatan untuk mengisi waktu luang. Sementara itu, pemerintah telah mencanangkan program Generasi Emas 2045. Program ini tentunya menimbulkan konsekuensi tuntutan perubahan dalam pola pengasuhan anak, dan hal ini menjadi tantangan bagi para pengurus dan pengasuh panti. Kemudian permasalahan yang akan dibahas untuk edisi yang pertama nanti.
Permasalahan yang pertama adalah apakah para pengasuh dan pengurus panti asuhan menyadari bahwa telah terjadi perubahan perilaku dan paradigma sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua, apa yang telah dilakukan oleh pengasuh dan pengurus panti asuhan untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Ini yang ingin kami ketahui dan kita bagi, kita sharing lah pada teman-teman. Yang ketiga, apakah pengasuh dan pengurus panti asuhan pernah melakukan evaluasi terhadap pola pengasuhan anak dalam panti? Pertanyaan yang sebetulnya dari dulu harus kita jawab. Tapi pernah nggak kita evaluasi tentang pola pengasuhan ini? Ini saatnya, kalau belum ya ini saatnya kita belajar untuk mengevaluasi. Yang keempat, pengasuh dan pengurus panti asuhan sudah mengetahui tentang program Generasi Emas 2045. Yang kelima, apakah pengasuh dan pengurus panti asuhan sudah mempunyai rencana penyesuaian dan pola pengasuhan anak dengan tuntutan kebutuhan anak asuh sebagai bagian dari Generasi Emas Indonesia 2045. Bagaimana Pak Wimpan itu? Ya, kita kan itu artinya what? Ya, kita tahu, jadi memulai sesuatu diskusi selalu dengan mengangkat suatu pertanyaan yang menggelitik kita semua untuk berpikir apa sih masalah kita, apa yang akan kita bahas, apa yang kita sampaikan. Nah, kalau sudah tahu permasalahannya, what, kemudian pertanyaannya, kenapa kita bahas itu? What baru pertanyaannya, why adalah mengapa perlu kegiatan di Twitter? Itu pertanyaan. Ya, itu pertanyaan itu. Kemudian jawaban dari why ini adalah di Twitter diperlukan sebagai sarana pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman untuk mengatasi berbagai tantangan yang terjadi akibat pandemi dan PPKM, khususnya di bidang pengasuhan. Sedangkan hasil yang diharapkan, kita bisa mengenali perubahan pada perilaku anak dan paradigma sosial masyarakat akibat PPKM. Kita dapat mengenali kelemahan dan kekuatan panti asuhan dalam menghadapi tantangan perubahan. Kita dapat memperoleh pemahaman bahwa pengasuhan anak tidak hanya sekedar pemenuhan dasar hukum hidup, tetapi juga perlu dibekali dengan kemampuan bertahan hidup di masyarakat. Yang terakhir, kita akan memperoleh kesepahaman bahwa untuk mengatasi masalah perubahan perlu adanya penyesuaian pola pengasuhan anak dalam panti. Ketiga sekarang adalah who, siapa gitu. Siapa yang pesertanya ini? Iya, yang terlibat. Ya, jadi pokok bahasan dalam kegiatan Divider yang pertama itu memang pengasuhan anak. Baiknya peserta yang ikut dalam Divider ini adalah para pengasuh, guru atau mereka yang melakukan layanan langsung pada anak-anak baik di panti-panti sosial, baik anak normal maupun anak disabilitas dan semua yang terkait dengan anak baik dalam panti non panti juga ya. Itu yang kita harapkan akan ikut dalam diskusi yang nanti. Itu Pak Firman. Ya, jadi dalam pembahasan ini sebetulnya kita sama-sama belajar, sama-sama mengumpulkan informasi, dan sama-sama mencoba memahami apa nanti yang sebaiknya kita lakukan bersama-sama. Karena seringkali pemikiran-pemikiran ini munculnya adalah secara individual dan kemudian berdebat mau menang sendiri. Nah, saya menawarkan cara ini, atau kami melalui Rumah Divider ini menawarkan cara di mana kita belajar bersama dan mencoba memahami kebutuhan anak-anak, dan kemudian kita bisa lebih mengembangkan hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan anak di jangka panjang. Sehingga adanya pandemi ini bukan merugikan kita semata-mata, tapi ada hal yang membuat kita jadi melangkah lebih jauh ke depan. Ya, lanjutnya yang W keempat. Yang keempat adalah when, kapan kita lakukannya. Nah, kalau when itu kan saatnya kapan. Where, gimana kita melakukannya? Iya, kalau when-nya itu kapannya itu Mbak Tika rencananya hari Sabtu tanggal 25 September 2021. Melalui Zoom meeting. Ya, melalui Zoom meeting. Waktu dan link Zoom meeting akan diberitahukan pada para peserta yang telah mendaftar. Pesertanya kita akan batasi ya. Ini karena kapasitas Zoom meeting. Ya. Jadi peserta 100
orang. 100 orang dulu untuk pertama ini. Kalau nanti ternyata peminatnya banyak ya kita akan buka lagi. Yang terakhir, satu hanya apa Pak Wilman? How itu bagaimana nih? Kita tahu persoalannya, kita ngerti bersama-sama, kita udah diskusikan kapan pelaksanaannya, lalu bagaimana kita melaksanakannya. Nah, bagaimana ini adalah cara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta kegiatan di FITER pada awal mula sebelum maupun saat melaksanakan kegiatan di FITER ini. Ya, jadi yang how di sini adalah bagaimana syaratnya lebih, karena tadi kan 5W1 hanya tentang di FITER ya. Iya. Nanti ini akan diterapkan pada ya kalau kita diskusi pada sesi yang benarnya. Baik, caranya kami akan mencoba semudah mungkin. Pengiriman video ini akan disertai dengan pengiriman panduan tertulis tentang DiviTer. Artinya apa yang harus dilakukan? Karena diharapkan dengan membaca panduan DiviTer, calon peserta dapat memperoleh gambaran tentang materi pembahasannya. Sistem yang akan digunakan yaitu dialog interaktif, di mana peserta juga dianggap sebagai narasumber, ya Pak. Ya. Jadi berpendapat secara bebas gitu, ya, jangan boleh. takut salah. Ya, gitu. Dan jangan jadi pendengar diem, duduk, terus bengong gitu. Paling banter nyatet. Tapi kalau kita memahami, ada di kepala kita, maka kita lebih mudah menerapkan atau melakukan diskusi ini. Ya. Persyaratan peserta yang utama adalah mempunyai kemauan untuk ikut kegiatan dan mau daftarkan diri, itu aja persyaratan utamanya, mau dan mau ikut dan mau mendaftar. Calon peserta hanya perlu mengirimkan nama peserta dan kota asal pantinya atau lembaga sosialnya dan jabatan di lembaga sosial itu melalui WA yang telah disediakan. Itu syaratnya cuma itu. Peserta tidak dipungut bayaran, gratisan. Link Zoom akan dikirimkan kepada peserta yang sudah mendaftar ya. Cara pendaftaran yang sudah dipermudah dan tidak perlu menunjukkan kartu vaksin. Mungkin ada yang sebelum ini kembalikan Mbak Tika, ada yang ditambahkan Pak Wilman? Saya ajak kita bersama juga mengubah sikap kita. Ada bahan tertulis, bacalah. Karena dengan membaca seringkali timbul pertanyaan-pertanyaan, timbul pemahaman, dan timbul kesediaan. Nah, kita ini paling malas, paling ogah, paling kurang bersedia untuk mencoba memahami sesuatu yang disampaikan pada kita secara tertulis. Ntar kan juga dijelasin lagi. Ini menghambat proses, ya. Dan hendaknya kita mengubah ini. Karena apa? Kita mau mengubah anak-anak untuk jadi generasi emas, ya kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Mulailah mengubah hal-hal yang menganggap enteng, sepele, segala hal. Karena di sisi yang lain adalah di saat pandemi ini sebetulnya kita banyak butuh waktu dibandingkan dengan keadaan sebelum punya waktu, butuh waktu. Kita banyak punya waktu. Punya waktu ya. Nah, waktu ini kita manfaatkan demi tujuan yang lebih baik, baik bagi panti kita, diri kita maupun anak-anak kita. Dan satu hal saya ingin tekankan sekali, berani ngomong, jangan takut salah. Karena di sini nggak ada salah benar. Yang ada cuma satu, memahami dengan baik. Sehingga melalui pemahaman yang baik, kita bisa melakukan sesuatu yang kita sepakati bersama, dan saya yakin hasilnya bisa juga pasti baik, berguna. Iya, itu harapan kami bersama. Terus ya kalau itu terima kasih Pak Minas, kita kembalikan aja kepada Mbak Tika. Penjelasan dari Pak Sarsito dan Pak Wilman kiranya sudah mencakup semua informasi tentang kegiatan diskusi virtual terarah atau DiviTer ini. Program DiviTer ini diselenggarakan bersama Rumah Pancer dan Yayasan Rumah Piatu Muslimin. Bagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang ingin mengikuti kegiatan ini,
silahkan mendaftarkan diri melalui nomor WA 0877 7188 1133 dengan Tika. Pendaftaran peserta ditutup pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Sampai jumpa di acara Diviter pertama pada hari Sabtu 25 September 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.